Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Salam berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengawali aktivitas dan pekerjaan kita dalam satu hari ini. Marilah kita renungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini adalah penutup dari pasal 11 kitab Roma. Sebuah seruan pujian dari hati Rasul Paulus setelah merenungkan rencana keselamatan Allah yang begitu dalam dan menakjubkan. Ia menyadari bahwa di balik semua misteri hidup, anugerah dan sejarah manusia, ada satu sumber utama, yakni Allah sendiri. Semua yang ada di dunia ini, hidup kita, nafas kita, waktu dan kesempatan, semuanya berasal dari Allah. Kita tidak memiliki apa-apa yang tidak terlebih dahulu diberikan olehnya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Artinya, hidup kita bukan hasil kebetulan, tapi rancangan Allah yang penuh kasih. Kalau kita menyadari bahwa semua berasal dari Dia, kita belajar untuk bersyukur, bukan menuntut. Tidak hanya berasal dari Allah, tetapi dipelihara dan dijalankan oleh Allah. Kita dapat bekerja, bernapas, melayani, semuanya karena kuasa dan kasih karunia-Nya yang terus menopang. Paulus juga menulis dalam Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita diingatkan Allah masih memegang kendali. Ia bukan hanya pencipta, tetapi juga sekaligus penopang kehidupan kita setiap hari. Segala sesuatu adalah kepada Dia. Inilah puncak dari segalanya. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk nama, harta, atau jabatan, tetapi untuk memuliakan Dia yang memberi hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, seharusnya mengarah pada kemuliaan Allah. Seperti yang Paulus tegaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, sebab itu, baik kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, ayat ini menuntun kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dijalankan oleh Allah, dan berakhir pada Allah. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Dia. Mari kita memuliakan Dia dengan seluruh hidup kita, sebab bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih berkenan atas kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa segala kehidupan kami ini berasal dari Allah dan bertujuan untuk Allah. Dan semuanya itu akan berakhir padamu.
Semuanya Tuhan adalah bagian dari rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Supaya dalam setiap detik dalam perjalanan kehidupan kami, semuanya Tuhan bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih firman-Mu yang telah menguatkan kami pada pagi hari ini. Tuhan sertailah kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan seluruh pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.